Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasyadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar wa triyaqil aghyar yuftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharain amin wa bihi ilaihi qala. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama yang selalu istiqomah di setiap malam Rabunya, dan para tuan guru yang lainnya, para asatidz, para kesepuhan, guru kita Ustaz Daud Muslim serta Kang Haji Idris, Pak Haji Engkos, Ustaz Sohibul Bait, Bapak RT 6 beserta rekan-rekan jamaah Majelis Taklim Raudhatul Hidayah malam Rabu yang semoga dia selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini tidaklah kita bubar daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Telah kita beranjak daripada majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Setelah kita beranjak daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit daripada kedua orang tua kita, penyakit saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini wasilah Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit tersebut dan Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat dan istiqomahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan anggota badan kita untuk hadir di majelis yang dimuliakan ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan asbab musabab kelak di akhirat kita bisa berkumpul melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, mohon izin Ustaz Daud, Idris dan keseluruhannya, insyaallah setiap awal sebulan sekali ya, Al-Fakir bukan niat mengajarkan, akan tapi kita bermudzakarah apa yang saya punya, apa yang saya bisa, semoga di majelis ini bisa kita amalkan sama-samanya. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua mendapatkan ilmu dan sehingga kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit membuka daripada kitab Qawmiyut Tughyan, yang mana Qawmiyut Tughyan itu syarah daripada matan Nadhum Subul Iman yang dikarang oleh kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Alhamdulillah ulama kita tanah Jawa ini sungguh banyak daripada kalangan beliau, di antaranya Kasfus Sajjad ya, syarah daripada Safinatun Najat yang beliau yang Masya Allah karangannya. Kita ngadu tabaruk daripada kitab Syekh Nawawi yang mana beliau menulis daripada kitab Qawmiyut Tughyan ini di perkataan yang ke-7, perkataan yang ke-17 dikatakan bahwasanya talabul ilmi, tentang bab daripada mencari ilmu. Biarpun kita sudah tua, yang memang tua, ya tetap kita wajib mencari ilmu. Ya, tidak ada batasnya mencari ilmu. An Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban minal ilmi, siapa orang yang belajar satu bab daripada ilmu,
Kita sudah 2 tahun ya, majlis ini 2 tahun. Alhamdulillah. Berapa bab yang kita pelajari? Banyak bab saking lupanya ya. Tapi banyak dah pokoknya selama 2 tahun ya kan? Ya. Satu ilmu, satu bab kita pelajari daripada ilmu itu sungguh luar biasa apa? Yantafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu. Maka belajar kita satu bab saja itu akan bisa memberikan manfaat kepada diri kita di akhirat dan dunianya. Akhiratnya bermanfaat buat kita. Di sini kajian fikih, kajian Al-Quran itu manfaat buat akhirat, apalagi di dunianya. Kita ngaji aja daripada yang namanya keberkahan, faedah daripada mencari ilmu, Allah sudah tampakkan di dunia ini sebelum di akhirat. Kita tidak pernah yang namanya di rumah meminta kacang, nggak pernah kan? Ataupun piscok, nggak pernah. Allah memang gerakan untuk menghadirkan tempat seperti ini. Jagung, apalagi susu, pada di rumah nggak pernah nyusu, kan di sini nyusu. Ada, udah gelas. Kan? Kita nggak pernah menentang. Allah gerakan daripada malaikat-malaikatnya untuk mengutuk akhirnya terwujudlah di dunia. Ini suatu keberkahan, apalagi di akhirat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan pahala orang-orang yang mencari ilmu, niscaya orang-orang yang tidur akan hadir jadi seperti ini. Orang-orang yang sibuk, orang-orang nggak bakalan pasti hadir penuh. Karena Allah nggak tampakkan, cuma kita keyakinan bahwasanya pahalanya pasti Allah kasih. Maka tidak semua orang bisa ngaji seperti ini. Hanya orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistiqomahan kita baru diuji hujan begini udah ciut. Keistiqomahan itu perlu sekitar 41 kali. Berarti 41 kali malam Rebo. Sebelum 40 hari, 40 kali malam Rebo, maka itu akan diuji. Diuji hujan. Berangkat gak? Oh berangkat. Lolos. Kemudian selanjutnya yang ke misalnya 38 kali diuji lagi sakit flu, lolos nggak? Bisa berangkat. Ke 39 diuji lagi anaknya sakit dan sebagainya, lolos nggak? Lolos, alhamdulillah. Udah 40 hampir 41 diuji lagi, udah nggak ada bensin, hujan, sakit, flu, pilek, lolos apa nggak tuh kira-kira? Kalau lolos alhamdulillah, tapi kalau nggak lolos berarti 0 lagi, dimulai lagi 41 malam Rebo. Memang susah istiqomah itu. Istiqomah khairun min alfi karomah. Orang menyebut karomah 100 karomah, kita cuma istiqomah duduk doang, insya Allah lebih daripada orang-orang yang menjadi karomah seperti itu. Makanya belajar satu bab bermanfaat bagi akhiratnya dan dunianya. Karena khairun lahu min umrid dunia. Satu bab itu lebih baik daripada yang namanya umur kita di dunia. Bisa ba'ati alam sana sampai 7.000 tahun. Siapa yang sampai umur kita 7.000 tahun? Kita cuma mengaji satu bab, maka pahalanya seperti orang-orang yang belajar mendapatkan panjang umur sampai 7.000 tahun. Nah ini cuma diam doang ya. Sambil makan semua dengar doang ya, namanya ngajikan. Di dalam kitab Ta'limut Talib itu cuma ilmu itu ada 2. Ada ilmu yang namanya simai sama ilmu kisisi. Ilmu simai itu apa? Ilmu seperti kita nih ngaji denge, kalau bahasa Inggrisnya ngaji denge ya, ngaji kuping ya. Kemudian yang namanya kisisi apa? Face to face. Gurunya bawa kitab, yang lainnya juga bawa kitab. Itu biasa di pondok dan sebagainya. Nah kita sama-sama mencari ilmu. Makanya kemarin kita yang namanya melaksanakan malam hari Minggu kemarin kita hari santri. Apakah kita santri? Santri, kita semua santri. Yang enggak santri itu orang yang enggak pernah ngaji. Jadi santri itu bukan yang namanya cuma mondok doang. Kita di sini sebagai santri. Saya sendiri semuanya itu santri semuanya. Menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil daripada kata santri itu ada berapa? Cuma 5. Sin, nun, ta, ro sama iya, cuma 5 kata. Itu faedahnya sungguh luar biasa. Sin apa? Safiqul khair. Safiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan.
pendorong. Makanya orang yang banyak pahalanya adalah orang jadi pelopor, mengajak, ayo ngaji yuk malam ini, ayo ngaji, ayo. Selagi orang itu duduk bersama kita, maka pahalanya akan mengalir. Sekalipun kita nggak hadir, tetap dapat MLM, ya, hubungan akhirat. Makanya kita riba sama Allah, kita judi sama Allah, jangan sama yang lain. Kita naruh sedekah 10.000, Allah ganti 100.000. Kalau secara di dunia kan riba, Allah beda lagi pahalanya. Pendorong Safiul khairat. Kemudian nunnya nasibul ulama. Apa pengganti daripada alim ulama? Santri itu kita nih penerus daripada estafet baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dikaji dalam kitab ini kita manfaatkan, kita amalkan buat diri kita dan keluarga kita. Kemudian yang namanya tanya tarikul ma'asi, meninggalkan daripada maksiat. Memang di Majelis Talim ada yang maksiat banyak. Terutama maksiat apa? Maksiat hati. Lihat orang ini gede banget sih tuh orang. Rokoknya ngedekin banget tuh orang. Kadang-kadang gitu kan. Penyakit hati tuh, hati-hati. Sulit banget, itu namanya orang. Dulu kita tidak pernah yang namanya sakit hati, mungkin ngeram doang. Tapi setelah interaksi sama masyarakat atau sifat A, sifat B itu lari ke hati semuanya. Ujub, kibir, hasud, dengki dan sebagainya. Itu yang perlu kita yang bersihkan batinnya. Dengan cara apa? Dengan kita sering hadir majelis ta'lim, bisa melebur daripada dosa-dosa kita, kibir kita dan sombong kita. Kemudian yang namanya roh itu apa? Ridho Allah, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini hadir majelis ta'lim, jangan salah niat untuk mengharap, kecuali untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang lain. Perkara tujuan kita, maksud kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Yang penting setiap kita keluar dari rumah menuju tempat seperti ini mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita niat ikhlas karena Allah, ya Allah ya Rabb, salillahi taala ngaji ke sini. Tolong sebab musababnya kabulkan apa yang dalam hati kita. Pertama ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ridho, apapun yang kita minta insyaallah Allah akan kabulkan. Kemudian yang terakhir yaitu yakin. Yakin nggak kira-kira di sini dosa kita diampuni? Harus yakin. Yakin nggak semua hajat keinginan kita, urusan kita dikabulkan sebab kita duduk seperti ini? Harus yakin. Harus yakin. Kalau nggak yakin percuma ngaji. Percuma ngaji. Nanti ya Allah, yang saya sedang sakit jadi syifa ya Allah, dengan hadir majelis saya untuk menghilangkan daripada yang namanya sakit ini. Saya yakin itu segala sesuatu dengan keyakinan, tapi jangan menjadi Islam kebatinan. Repot. Penting yakin dalam hati, segala sesuatu dengan yakin. Kalau yang nggak yakin nggak jadi. Kemudian itu pahala daripada yang namanya orang yang mencari ilmu satu bab. Ya. Seperti apa leh? Siaman naharon. Seperti orang yang berpuasa pada siangnya. Wa qiyaman wa layaliha. Kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Itu pahalanya makbulan ghairu mardud, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ditolak. Mencari ilmu satu bab doang. Berapa bab yang kita kaji? Oleh karena ayo semangat untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala di mana pun itu tempatnya. Wan Mu'ad bin Jabal, riwayatkan daripada Mu'ad bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma fa in ta'allamuhullahu hasanah. Belajarlah ilmu, maka sungguhnya Allah mempunyai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Belajar kepada Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan. Kebaikan. Wa dirasatuhu tasbih. Belajarnya kita, duduknya kita itu tasbih. Sekalipun kita ngantuk, itu tasbih. Makanya kalau ada jamaah kita yang tidak bisa tidur selama 1 bulan, suruh datang ke malam Rabu, insya Allah 5 menit akan tepar. Apalagi habis hujan begini. Tapi subhanallah, daripada manfaat ilmu apa? Tidurnya dapat ibadah. Belajarnya tasbih, kita nggak berapa tasbih, makan ikut tasbih, enak nggak enak. Kalau dihitung pahalanya banyak banget sebenarnya, cuman Allah nggak tampakin aja pahalanya. Jadi kita yakin. Wa dirasatuhu tasbih, wal bahsuhu anhu jihad alaih, wal bahsu anhu jihad. Membahas satu bab saja, mempelajari satu bab saja seperti jihad. Otomatis dalam satu hadis lain bahwasanya siapa orang yang mencari ilmu dari rumah yang datang ke tempat ini, maka ketika matinya akan dianggap mati syahid.
Ya ujubillah min dzalik, ketika kita di rumah mau datang ke sini juga tabrakan depan, insya Allah sakit. Karena kita mencari ilmu, itu asbabnya. Makanya saya selalu minta, ya Allah matikan aku dalam keadaan mencari ilmu, majlis ilmu dan sebagainya. Itu harapan saya. Ya, biar kenapa? Karena seseorang itu matinya tergantung daripada kebiasaan dia hidupnya. Yang main burung mati nelfon burung tuh. Ya. Yang main hadroh kecekak daripada hadroh ya. Enggak, ya mah. Burungnya banyak ya. Wah iya. Itu mah majhul makanya burungnya mah. Oh gitu ya. Burung daging, burung sulai banyak ya. Banyak. Ya kita segala suatu kebaikan yang kita lakukan di dunia, insya Allah itu yusyar kehidupan seorang itu matinya sesuai dengan kita di dunia ini, kebiasaan kita. Orang minum khamr, insya Allah matinya kecekek botol dan sebagainya. Makanya kita harus berdoa di dalam kebaikan husnul khotimah. Kemudian watolabuhu ibadah, mencarinya ilmu seperti kita ini ibadah, itu ibadah. Kalau kita sholatnya 5 waktu kadang-kadang malas, itu ibadah seperti ini. Wasodaqahu watolabuhu ibadah wa ta'limuhu sodaqah, dan belajarnya kita itu dihitung sodaqah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak sodaqah ya semua nih sodaqah. Berapa banyak yang kita makan dapat pahala semuanya, amal jariahnya buat almarhum dan almarhumah, kita niatkan semuanya itu sodaqahnya kita. Wa bidluhu li ahli kurbatun, kemudian habiskan daripada untuk mencari ilmu terdekat. Wal fikru fil ilmi yadilusam, berpikirnya dalam satu ilmu yadilusia, itu hampir sama orang yang berpuasa memikirkan daripada ilmu. Oh ini kalau begini itu sama seperti pahala yang berpuasa. Wa mudzakaratuhu tadillul qiyam, mudzakarohnya seperti kita mudzakaroh ya, itu hampir menyamai yang namanya orang yang bangun tengah malam. Oleh karena itu kita sungguh beruntung bisa mencari ilmu. Sedikit satu lagi, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, utlubul ilma, carilah ilmu, walau bainaka wa bainahu bahrun min nar. Subhanallah. Carilah ilmu walau jarak antara kita dan tempat majlis ilmu itu ada laut daripada api. Saking benar-benar kita mencari ilmu. Ya kita kadang kasih cuaca begini dan lalu udah malas. Ini dalam hadis Nabi, walau laut itu airnya menjadi api, kita seberangin. Saking pentingnya mencari ilmu. Oleh karena sungguh beruntung bagi orang yang sering hadir di majlis taklim. Oleh karena pasang niat. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini kita lanjut lagi bermanfaat bagi diri saya, umumnya bagi semua. Semoga kita semua apapun yang kita lakukan setiap jenis ilmu, mencari ilmu itu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun yang kita laksanakan di majelis ilmu tersebut menjadikan asbab musabab seluruh harapan angan-angan kita, keinginan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Doa fi subhanakallahumma wa tahiyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Hakada minni ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.